Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Renra. Gibran Bung Firdaus ya, ini fenomena-fenomena politik Indonesia ya. Terutama Gibran nih, ya, orang yang sebenarnya kapasitas terlalu sedikit sebagai wakil presiden, sehingga untuk memberikan tugas-tugas penting kenegaraan ini Prabowo juga bingung ya, apa yang harus diberikan tugas kenegaraan yang pas untuk Gibran sebagai wakil presiden. Nah, dalam sejarah kita, sejarah panjang wakil presiden di Indonesia itu peran-peran wakil presiden itu selalu ada, Bung Firdaus ya. Sejak zamannya ya Orde Lama, ya tentunya ada yang terkenal adalah Hatta di sini. Di Orde Baru ada Hamengkubuwono, ada Malik dan Sudarmono dan macam-macam di situ banyak sekali. Dia ada peran-peran yang terlihat di belakang layar, tapi dilakukan oleh wakil presiden. Ya. Jadi zamannya ada Malik misalnya, ada peran untuk ASEAN ya, ASEAN untuk politik Ya, luar negeri Indonesia itu ada diplomatik juga, begitu ya. ada peran, ada Malik yang cukup besar di situ ya. Kemudian di zamannya Tri Sutrisno mungkin ya memperbaiki ABRI waktu itu dan juga zamannya Umar juga ada masalah-masalah. Kalau nggak salah itu lebih masalah kepada monitoring pembangunan ya adanya Umar Wiradikusuma juga adanya Sesdalot Bank di waktu itu ya. Itu juga ada tugas-tugas gitu. Nah, kita saat ini ada clue yang berbicara Prabowo mengatakan Gibran mau ditaruh di Papua atau di IKN gitu ya. Saya kira ini clue yang baik dan definisi kerja yang harus dilakukan sebaiknya Gibran mendefinisikan dengan baik apa yang harus dikerjakan karena clue udah diberikan oleh Prabowo kalau nggak di Papua ya IKN gitu. Nah, bagaimana kita melihat kesiapan Gibran di Papua dan IKN ini, Bung Firdaus? Iya, Bu Meldi. Perdebatan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang wakil presiden, begitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa menambal atau memberi pelapis untuk kekurangan atau hal yang tidak dilakukan oleh seorang presiden misalnya. Dan dalam konteks ini kalau kita lihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang sangat sibuk dalam membangun program-program populisnya, bahkan politik diplomasi, Bu Meldi ya, bahwa Presiden Prabowo itu rajin sekali, paling tidak sebulan sekali Presiden Prabowo pasti melakukan kunjungan ke luar negeri gitu, sibuk menarik investasi, menjaga dalam konteks politik global begitu ya, bagian dari kancah Indonesia di sana begitu. Dan dalam konteks ini kita melihat ada sedikitnya agak terlupakan merangkai pembangunan dalam konteks lokal Indonesia, Bung Meldi, melakukan kunjungan ke pelosok begitu ya. Ya, karena sekali lagi dengan keterbatasan Pak Presiden Prabowo misalnya, maka mestinya peran ini diambil oleh seorang wakil presiden. Artinya wakil presiden bisa menutup hal-hal yang menjadi tugas utama pemerintahan dalam hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh presiden, tetapi tidak bisa begitu ya. Dan di sana wakil presiden hadir. Dan seperti yang Bu Meldi katakan tadi, wakil presiden banyak memberikan peran kontribusi sebagai pelapis utama dalam presiden misalnya. Dan dalam konteks ini kita akan selalu ingat misalnya bagaimana seorang apa namanya wakil presiden Pak ya mulai dari zaman orde lama begitu ya sampai yang terakhir misalnya Yusuf Kala misalnya itu sangat sebagai wakil presiden diplomasi, kemudian isu sosial ekonomi dan HAM misalnya gitu ya, perdamaian begitu. Dan dalam konteks ini saya pikir mau tidak mau kita harus juga mengoptimalkan peran atau keberadaan seorang wakil presiden begitu. Nah, apakah seorang Gibran di sana akan bisa berperan dalam konteks misalnya membangun baik untuk Papua atau IKN yang notabene menjadi fokus utama, tetapi tidak ada seorang jenderal atau seorang apa namanya motivator besar di sana begitu ya. Artinya dalam konteks ini menjadi sangat relevan kalau Gibran misalnya ditugaskan di dalam IKN atau Papua, ya satu dalam konteks bagaimana meratakan pembangunan, kehadiran seorang pemimpin negara itu dirasakan ada di sana begitu. Kemudian yang kedua juga yang menarik adalah ini juga bagian dari kontribusi atau melakukan apa ya, tes skill atau kinerja seorang wakil presiden di sana sebagai bagian dari kawah candra di muka. Gitu. Apakah leadershipnya, kepemimpinannya, atau ide-idenya bisa berkembang di sana begitu sebagai bagian dari kontribusi seorang pemimpin negara di sana begitu. Dan dalam konteks ini gitu ya, maka gitu saya sih melihat apakah nanti di IKN ataupun juga nanti lebih ke Indonesia Timur gitu, membutuhkan sentuhan seorang wakil presiden gitu. Kemudian yang lebih lanjut lagi kalau kita lihat dalam konteks ini gitu ya, bahwa ya publik riuh rendah ketika dikatakan, oh ya karena ini usulan dari beberapa partai politik, Nasdem terutama begitu ya, agar pembangunan di IKN ini tidak terlunta-lunta atau terbengkalai, ataupun juga isu-isu di Papua juga mendapat perhatian, butuh kehadiran seorang wapres di sana.
Tetapi di sisi lain juga kalau kita lihat ini juga bagian dari ketidakpercayaan atau ketidakyakinan publik kepada seorang Gibran Rakabuming Raka. Apakah seorang Wapres putra Jokowi ini memiliki potensi atau kemampuan manajerial atau melakukan apa namanya kerja-kerja sebagai seorang pemimpin begitu. Jadi ini opportunity yang baik kalaupun memang nanti direalisasikan begitu ya. Ada pembagian peran pada satu sisi misalnya Presiden Prabowo lebih banyak dalam konteks makro, kemudian geopolitik ataupun hal yang strategis. Tetapi untuk level yang lebih ke exposure, kemudian melakukan apa namanya gerak ke daerah-daerah itu banyak di cover oleh wakil presiden begitu. Dan kita tunggu apakah nanti seorang Wapres Gibran berani ataupun juga memang akan ditempatkan membantu menambal hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto di sana, Bu Meli. Ini sebenarnya peluang bagi Gibran Bung Firdaus untuk lebih dapat panggung ya. Kalau dia bisa mencerna idenya Prabowo, baik di IKN atau di Papua, kemudian dia punya prestasi yang baik di situ ya. Tentunya prestasi butuh waktu, tapi dia telah merencanakan dengan baik misalnya untuk Papua atau untuk IKN misalnya. Ini bisa menjadi poin Bung Firdaus untuk dia bisa challenge siap-siap 2029 ya, tantangan dia di 2029 ini terbuka jalan lebar untuk Gibran Bung Firdaus, dan tentunya jalan lebar Gibran ini akan menyelamatkan klan politik Jokowi ya, dan ini Jokowi Betul. akan eksis lagi di berikutnya, di tahap berikutnya. Ini estafet Jokowi dalam kekuasaan ini menarik ya. Nggak ada presiden di Indonesia yang melakukan estafet dengan sungguh-sungguh gitu. Walaupun Megawati juga melakukan estafet dengan Soekarno gitu. Tapi yang berusaha keras dari awal melakukan estafet itu cuma Jokowi, dan Jokowi telah menaruh Gibran sebagai estafet berikutnya. Dan kalau estafet berikutnya ini dilari gitu ya, Gibran bisa menunjukkan bahwa saya berhasil memberikan sebuah prestasi-prestasi penting untuk perubahan misalnya di Papua ya. Jadi Papua menerima atau mendapatkan kemakmuran, mendapatkan privilege-privilege yang besar dirinya dari Indonesia, sehingga Papua misalnya tingkat pendidikan naik, kemakmuran naik, masyarakatnya sejahtera, dan keamanan juga makin bagus. Ini adalah prestasi Gibran yang saya kira tentunya ini memberi pintu baru bahwa Gibran di 2029 patut diperhitungkan, Bung Firdaus. Iya, betul. Kalau kita memandang dalam konteks politik yang lebih netral, Bu Melia, tanpa misalnya kembali mempersoalkan bagaimana pro dan kontra pencalonan Gibran sebagai wakil presiden begitu dengan skandal MK-nya begitu ya. Tapi kalau kita letakkan bagaimana seorang wapres, kemudian kita anggaplah seorang pemimpin muda begitu ya, yang punya harapan atau karir politik ke depan begitu, maka akan sangat sayang kalau misalnya Gibran gagal memanfaatkan ini. Kita berharap misalnya, ya artinya Gibran tidak hanya menjadi ya, layu sebelum berkembang begitu ya Bu Meldi ya begitu. Apalagi dalam konteks bapaknya mantan presiden gitu ya, ada terah Jokowi di sana begitu. Dan kalau kesempatan ini bisa dioptimalkan menjadi ide-ide, terutama kalau kita ingat ya di awal kampanye itu kan Gibran juga banyak mengeluarkan ide-ide atau inovasi Bu Meldi ya. Walaupun sekali lagi tentu harus dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan presiden gitu ya. Kira-kira asa citanya Presiden Prabowo itu seperti apa? Apakah ide Prabowo, apakah ide Gibran nanti atau kerja-kerjanya usulannya itu relevan atau memperkuat begitu? Karena sekali lagi tentu karena bagian dari tim dan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan presiden begitu. Tapi kalau opportunity atau kesempatan yang digunakan sebagai panggung untuk berprestasi, menggalang track record, menggalang rekam jejak misalnya, maka bisa jadi dia akan dapat gain politik yang besar begitu. Tidak hanya untuk Gibran, tetapi juga untuk terahnya Jokowi gitu ya. Orang akan melihat keberlanjutan. Karena sekali lagi kita akan agak ragu melihat walaupun dalam kampanye dikatakan bagian dari keberlanjutan, tetapi apakah Presiden Prabowo mau melanjutkan keberlanjutan dari ide besar Pak Jokowi gitu ya. Karena banyak hal-hal atau program atau ide itu mengalami perubahan gitu. Bahkan IKN yang di awal dikatakan terus dilanjutkan agak mengalami stagnasi di sana begitu. Maka dengan kehadiran seorang Gibran Rakabuming Raka misalnya, bisa jadi itu menjadi jembatan untuk itu. Di sisi lain juga akan menjadi ajang untuk menunjuk bahwa kira-kira dia bisa memiliki potensi, pengetahuan, dan pemahaman sehingga layak untuk diperhitungkan atau menjadi kandidat potensial di dalam kontestasi politik 2029 nanti, Bu Meldi. Tapi sekali lagi ya tergantung kira-kira bagaimana Gibran merespon ini, Bu Meldi. Sumber daya manusia dari orang-orangnya Jokowi, Bung Firdaus ya, orang-orang yang 10 tahun ngikut Pak Jokowi ini bisa dimaksimalkan oleh Gibran ya. Jadi orang-orang istana wakil presiden misalnya untuk
menggarap dua isu tadi, IKN dan Papua. Ini saya kira bisa dioptimalkan dengan ide-ide yang terobosan-terobosan yang dan bisa diterima masyarakat, masuk akal gitu Bung Pras. Bukan terobosan yang kembali jatuh ke gimmick pencitraan gitu ya. Jadi terobosan yang masuk akal dan terlihat nyata di lapangan. Tentunya butuh waktu juga. Saya kira Gibran kita kasih target setahun lah membenahi ini, dan di tahun setahun setelah itu kelihatan hasilnya Bung Pras. Nah, kalau kelihatan hasilnya tentunya akan disupport oleh nggak hanya masyarakat Indonesia, juga elit-elit nasional akan support bahwa ternyata Gibran membuktikan ya dengan sumber daya orang-orang bapaknya dulu gitu ya, yang tentunya sumber daya bapaknya dulu juga cukup banyak juga yang orang-orang yang sebenarnya kredibel untuk melakukan itu, dan saya kira ini menjadikan sebuah iklim yang sehat politik kita, bahwa Gibran juga bisa unjuk gigi gitu ya, di samping Prabowo juga unjuk gigi, dan nanti bertempur di 2029, dan saya kira ini adalah iklim politik yang sehat di Indonesia, Bung Ros. Iya, betul Bung Medi. Artinya kalau keinginan atau ide meletakkan Gibran gitu ya di IKN atau di Papua bukan dianggap sebagai dalam mekanisme pembuangan politik Bung Medi. Dan saya khawatir misalnya ini dipandang juga seperti itu sehingga ada semacam konspirasi politik seolah-olah peran Gibran atau malah disingkirkan. Tapi malah kalau kita melihat dalam sisi yang lebih positif, artinya ini salah satu wahana atau kesempatan untuk unjuk diri begitu ya. Dan bisa jadi misalnya kalau memang nanti dari hasil ujian ini menunjukkan prestasi, kemampuan, kapasitas misalnya, ada hal-hal yang baik yang dimunculkan di sana, bisa jadi menjadi potensi untuk 2029. Bukan saja misalnya menjadi kontestasi atau menjadi pesaing Presiden Prabowo nanti misalnya 2029, tapi bisa jadi koalisinya akan terus berlanjut, Bu Meldi. Bisa jadi Prabowo Gibran akan semakin menguat karena orang mengatakan bahwa oh iya ternyata dalam uji 2-3 tahun di Papua dan IKN, Gibran sudah berhasil. Dalam hal ini saya pikir bisa saja skenario itu terjadi. Tapi sekali lagi, ide besarnya adalah kita ingin agar pembangunan atau pemerintah itu hadir di mana-mana, Bung Ali. Tidak hanya di Pulau Jawa atau konteks global, tetapi juga di pelosok-pelosok sana. IKN, Papua, Sulawesi, Maluku misalnya, atau Kalimantan atau Sulawesi yang sana gitu, harus juga mendapat sentuhan dan kehadiran seorang pemimpin begitu. Dan kalau kita lihat ini, yang bisa menjembatani salah satu adalah seorang kehadiran Wapres begitu. Artinya apa? Semakin sering seorang pemimpin hadir bersama publiknya, mendengarkan, menangkap, kemudian menjadikan itu sebagai program kerja dan diantisipasi dan dikerjakan dengan kebijakannya, maka publik merasakan kehadiran seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin hadir di tengah-tengah publik, maka publik akan cinta kepadanya. Kalau publik cinta kepadanya, maka kuasa akan selalu mengikutinya, Bu Meldi. Itu mungkin kalimat bijak yang bisa kita berikan kepada seorang Gibran dan Presiden Prabowo Subianto, Bu. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia Bersih. Salam Indonesia Bersih.